Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali kita akan membahas tentang termokimia. Nah, ini termokimia ini adalah masuk pada bab 2. Nah, sebagaimana yang kalian lihat semua, gambar apa nih? Ini adalah gambar, ya benar, pembakaran sate atau pembakaran daging ayam menghasilkan sate. Nah, itu mungkin bisa dibayangkan sebagai contoh dari termokimia. Nah, kemudian di sini ditanyakan, apa sih itu termokimia? Jadi termokimia ini adalah cabang dari ilmu kimia yang mempelajari tentang kalor atau panas. Nah, intinya di sini adalah setiap benda memiliki energi. Energi yang tergandung dalam suatu benda dalam kimia dinamakan dengan entalpi. Entalpi ini tidak dapat diukur. Jadi yang bisa kita ukur adalah perubahan entalpi. Jadi kalau suatu benda itu mengalami perubahan, maka saat perubahan itu baru bisa kita ukur berapa energi yang terkandung dalam suatu benda. Nah, entalpi ini disimbolkan dengan H. Nah, jadi kalau yang kita hitung berarti perubahan entalpi. Perubahan entalpi ini disimbolkan dengan delta H. Nah, kemudian pada termokimia kita mengenal istilah sistem dan lingkungan. Jadi yang dikatakan sistem itu adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian. Nah, lingkungan itu adalah di luar dari sistem. Nah, ini bisa kita lihat, misalnya ini kelas kita adalah kelas 10 IPA 2. Nah, kalau orang ingin meneliti kelas 10 IPA 2, berarti yang menjadi pusat perhatian dari orang tersebut adalah 10 IPA 2. Maka 10 IPA 2 ini adalah sistem. Yang di luar daripada 10 IPA 2, misalnya ada lab kimia, ada 10 IPA 1, ada 10 IPA 3. Nah, ini merupakan lingkungan. Begitu juga kalau seandainya kita melakukan praktikum di lab, kita mereaksikan suatu zat dalam tabung reaksi. Misalnya nih yang kita masukkan adalah NaOH ditambah dengan HCl dalam satu tabung reaksi. Maka yang menjadi pusat perhatian kita adalah tabung reaksi. Maka tabung reaksi di sini merupakan sistem. Dan yang di luar dari tabung reaksi itu misalnya meja, kemudian udara lingkungannya, udara yang ada di sekitarnya itu adalah lingkungan. Nah, selanjutnya ini ada transfer atau pertukaran energi antara sistem dan lingkungan. Jadi dia dapat berupa kalor, dapat juga dalam bentuk energi lainnya yang secara kolektif kita sebut dengan kerja. Jadi kalau kalor tadi itu disimbolkan dengan Q, kemudian kalau kerja disimbolkan dengan W. Nah, tukaran energi ini itu dapat kita bedakan menjadi 3. Jadi yang pertama adalah sistem terbuka. Itu pada sistem terbuka itu dapat kita beri contoh adalah segelas air yang diletakkan di atas meja. Nah, kita lihat sistemnya terbuka. Artinya apa terbuka di sini? Ini airnya yang kita gunakan mungkin ya air panas. Nah, jadi dalam gelas itu uapnya bisa keluar, jadi materinya bisa keluar dan energi juga bisa keluar ke lingkungan karena gelas tersebut terbuka. Nah, kemudian yang kedua, sistem tertutup. Ini bisa kalian lihat adalah misalnya minuman yang ada pada botol. Nah, pada sistem ini dia yang terjadi hanya pertukaran energi. Jadi kalau kita letakkan air panas dalam suatu botol, maka kita akan merasakan
di luar dari botol itu akan panas. Jadi energinya keluar lewat dinding dari botol. Sedangkan materi atau air yang ada di dalamnya itu tidak mengalami pertukaran. Jadi pada sistem tertutup dapat mengalami pertukaran energi tetapi tidak mengalami pertukaran materi dengan lingkungan. Nah, kemudian yang ketiga adalah sistem terisolasi. Nah, ini adalah mungkin kalian bisa tumbler ya yang kalian bawa yang dia tersekat. Jadi kalau contoh yang lain di rumah mungkin termos. Nah, di sini tidak terjadi pertukaran materi dan energi. Jadi panasnya juga tidak keluar karena ada ruang kosong yang ada di dalamnya dan materinya juga tidak keluar ke lingkungan. Nah, selanjutnya ini ada tanda untuk kalor dan kerja. Tadi kalor disimbolkan dengan Ki dan kerja disimbolkan dengan W. Jadi tanda-tandanya itu sistem menerima kalor, Ki-nya bertanda positif. Nah, ini bisa dilihat di gambar ya. Jadi kalau sistem menerima kalor, maka Ki-nya positif. Tapi kalau sistem ini melepaskan kalor, maka tandanya negatif. Kemudian kalau sistem ini melakukan kerja, maka W-nya negatif. Dan kalau sistem ini menerima kerja, maka W-nya bertanda positif. Nah, kemudian dalam termokimia juga ada dikenal dengan istilah energi dalam atau E, disimbolkan E. Jadi sebagaimana kita ketahui dalam suatu benda itu ada dua ya energi, yaitu energi kinetik dan energi potensial. Energi kinetik ini adalah energi yang berkaitan dengan gerakan molekul-molekul sistem. Sedangkan bentuk energi lain yang tidak berhubungan dengan gerak disebut energi potensial. Jadi jumlah energi yang dimiliki oleh suatu zat atau sistem disebut dengan energi dalam dan dinyatakan dengan E. Dan kalau dia mengalami perubahan maka dikatakan dengan perubahan energi dalam yang disimbolkan dengan delta E. Jadi selisih antara energi-energi dalam produk dengan energi reaksi ER disebutkan ER ya, ini bisa kita peroleh rumus delta E itu sama dengan energi dalam produk dikurangi energi reaksi. Jadi delta E itu sama dengan EP dikurang ER. Nah, kemudian kalau reaksi. Jadi di sini ada dikenal dengan istilah tadi delta E, ada dikenal dengan istilah delta H. Jadi kalau perubahan energi dalam yang menyertai reaksi adalah delta E, maka untuk menghitung delta E-nya itu sama dengan E1 kurang E2. Jadi perubahan energi dalam tersebut akan muncul sebagai kalor dan atau kerja. Jadi delta E itu sama dengan Ki plus W. Nah, jika reaksi berlangsung pada sistem tertutup dengan volume tetap, maka dinyatakan dengan Kp. Maka delta E sama dengan Kp. Di mana delta E tadi perubahan energi dalam, Kp adalah kalor pada volume tetap. Nah, jika reaksi berlangsung dalam sistem terbuka dengan tekanan tetap, maka dinyatakan dengan Kv. Maka delta E sama dengan Kp plus W atau Kp sama dengan delta E min W. Di mana delta E tadi perubahan energi dalam, Kp itu adalah kalor pada tekanan tetap, dan W adalah kerja. Nah, kalau reaksi yang berlangsung pada tekanan tetap, jika dikaitkan dengan sifat lain dari sistem, maka entalpi yang dinamakan dengan lambang H.
Jadi delta H itu sama dengan Q reaksi. Besaran untuk menyatakan kalau reaksi yang berlangsung pada tekanan tetap yaitu sama dengan perubahan entalpinya. Reaksi pada tekanan tetap sama dengan Q reaksi sama dengan delta H. Reaksi pada volume tetap Q reaksi sama dengan delta E. Karena sebagian besar reaksi berlangsung pada tekanan tetap, yaitu tekanan atmosfer, maka kalau reaksi biasanya dinyatakan sebagai perubahan entalpi atau delta H. Nah, kemudian dalam termokimia kita mengenal dua istilah reaksi, yaitu reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Reaksi eksoterm adalah reaksi yang membebaskan kalor, sedangkan reaksi endoterm sebagai reaksi yang menyerap kalor. Nah, ini biasanya kalau reaksi eksoterm, Ibu sering memberikan contoh walaupun tidak sesuai dengan contoh reaksi, tapi proses perlakuannya itu sama seperti yang eksoterm. Jadi misalnya nih kita mau makan bakso, semangkok bakso diletakkan di atas meja. Tentunya pada awal pertama kita menerima bakso, maka kita belum bisa makan karena masih panas. Nah, kita tunggu 5 menit. Nah, kemudian kita bisa makan atau mencicipi. Artinya apa di sini? Pada mangkok bakso tadinya awalnya panas, berarti bisa kita cicipin, berarti kalau reaksinya berkurang. Nah, kalau kita pindahkan dari kita geser mangkok bakso ke sebelahnya, maka kalau kita pegang meja maka terasa panas. Jadi artinya kalau yang jadi pusat perhatian kita di sini mangkok bakso, lingkungannya adalah meja, maka terjadi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan, dari mangkok bakso ke meja. Nah, artinya di sini mangkok bakso atau sistem itu delta H-nya berkurang. Nah, kemudian kalau yang reaksi endoterm ini kita bisa melihat contohnya adalah kalau kita makan sup buah pada mangkok yang sama. Nah, buah diberikan es. Nah, pada awal kita juga sama, tidak bisa mencicipi karena nggak ada airnya ya. Yang bisa kita makan hanya buahnya aja. Nah, kita tunggu 5 menit. Nah, maka kita melihat di mangkok sup buah itu ada berair. Artinya apa di sini? Es mencair. Berarti yang membuat sebuah esnya mencair adalah kalor. Jadi di sini kalornya bertambah. Nah, kalau kita geser, maka kita pegang meja akan merasa dingin. Artinya apa? Kalor daripada sistem, jadi kalor pindah dari meja ke dalam sistem. Jadi pada sistem itu kalornya bertambah. Nah, perubahan entalpi itu merupakan selisih antara entalpi produk dan entalpi reaksi. Nah, jadi HP dikurang HR. Nah, kalau dia tadi bertanda positif, berarti artinya kan wadah sistemnya bertambah. Itu kalau endoterm. Nah, kalau eksoterm tadi perubahan pada sistem kan berkurang, maka bertanda negatif. Nah, di sini kita bandingkan antara reaksi eksoterm. Nah, jadi kalau pada eksoterm tadi perubahan entalpinya berarti negatif. Artinya apa? Delta H reaksi kurang H reaktan itu lebih kecil dari 0. Jadi bertanda negatif atau berkurang. Nah, di sini bisa kita lihat diagram tingkat energi untuk endoterm dan eksoterm. Jadi yang A ini adalah endoterm, reaktan menuju
produk naik. Nah, kalau di sini untuk eksoterm reaktan produk menurun ke bawah. Kalau tadi kan yang endoterm berarti meningkat atau HP kurang HR lebih besar dari 0. Nah, kalau di endoterm maka HP dikurang HR lebih kecil dari 0. Jadi bisa kita lihat perbedaan antara eksoterm dan endoterm itu adalah kalau pada endoterm sistem menyerap kalori. Jadi DE-nya sistem bertambah atau energi pada sistem bertambah. Nah, kemudian karena bertambah maka delta H-nya itu positif. Nah, ingat tadi suhu kalor pindah dari lingkungan ke sistem. Maka berarti suhu dari lingkungan turun. Suhu dari sistem bertambah. Nah, kalau pada eksoterm itu sistem melepaskan kalor. Jadi energi yang ada pada sistem itu tadi berkurang karena pindah ke lingkungannya. Karena berkurang maka delta H-nya negatif. Nah, suhu lingkungan itu naik. Nah, kemudian pada termokimia kita mengenal persamaan termokimia. Jadi persamaan termokimia adalah persamaan reaksi yang mengikutsertakan perubahan entalpinya. Jadi nilai H yang dituliskan pada persamaan termokimia disesuaikan dengan stoikiometri reaksi. Contoh, 1 mol air dari gas hidrogen dengan gas oksigen dibebaskan 286 kJ. Maka karena dibebaskan kita beri tanda minus 286 kJ. Nah, contoh yang lain misalnya hidrogen ditambah setengah O2 menghasilkan H2O, delta-nya minus 286. H2 plus O2 menghasilkan 2H2O. Nah, kalau ini tadi 1 H2O-nya minus 286, maka kalau 2H2O maka minus 572 atau 286 dikali 2. Jadi jika koefisien reaksi dikalikan 2, maka nilai delta H reaksi juga harus dikalikan 2. Nah, jenis-jenis perubahan delta H. 1. Perubahan entalpi pembentukan standar, yaitu standar delta HF, standar enthalpy of formation. Jika pengukuran dilakukan pada keadaan standar. Nah, keadaan standar ini adalah 298 derajat Kelvin 1 atmosfer. Dan semua unsur-unsurnya dalam bentuk standar. Perubahan entalpinya disebut dengan entalpi pembentukan standar. Jadi di sini entalpi pembentukan standar adalah pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Nah, jadi di sini satuan untuk delta HF itu dalam satuan kilojoule per mol. 2 hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan entalpi pembentukan yaitu bahwa zat yang dibentuk adalah 1 mol dan dibentuk dari unsur-unsurnya dalam keadaan standar. Jadi contohnya di sini hidrogen tambah oksigen menghasilkan air. Nah, air adalah zat yang dibentuk. Jadi dia harus 1 mol. 1 mol ini bisa juga kita lihat dari koefisien reaksinya. Di sini nggak dituliskan berarti 1. Nah, kemudian dia terbentuk dari unsur-unsurnya. Nah, unsur H2O berarti berasal dari H2 dan O2. Nah, kemudian contoh yang lain adalah kalau H2O dalam bentuk gas. Nah, diperoleh dari H2 plus setengah O2 deltanya. Nah, kalau grafit menjadi grafit delta H-nya berarti 0.
Kemudian yang kedua adalah perubahan entalpi peruraian standar, disimbolkan dengan delta HD, yaitu standar enthalpy of dissociation. Reaksi peruraian merupakan kebalikan dari reaksi pembentukan. Oleh karena itu, sesuai dengan ajas kekekalan energi, nilai entalpi peruraian sama dengan entalpi pembentukannya, tetapi tandanya berlawanan. Jadi artinya di sini perubahan entalpi peruraian standar merupakan kebalikan dari perubahan entalpi pembentukan standar. Nah, kemudian yang ketiga adalah perubahan entalpi pembakaran standar atau disimbolkan dengan delta Hc, yaitu standar enthalpy of combustion. Pembakaran dikatakan sempurna jika karbon terbakar menjadi CO2, hidrogen terbakar menjadi H2O, belerang terbakar menjadi SO2. Perubahan entalpi pada pembakaran sempurna 1 mol suatu zat diukur pada keadaan standar, yaitu pada suhu 298 derajat Kelvin, tekanan 1 atmosfer, dan dinyatakan dengan delta Hc. Jadi ini bisa kita lihat perubahan entalpi pembakaran standar, yaitu ingat di sini segala sesuatu yang kita bakar berarti segala sesuatu direaksikan dengan oksigen. Nah, pembakarannya harus 1 mol. Berarti di sini koefisiennya 1 mol senyawa menjadi CO2. Di sini pembakaran 1 mol H2 menjadi H2O. Nah, kemudian yang keempat adalah ada beberapa lagi contoh perubahan entalpi yang lain. Misalnya perubahan entalpi penetralan, perubahan entalpi peleburan, perubahan entalpi penguapan, dan perubahan entalpi pelarutan. Jadi yang dikatakan dengan perubahan entalpi penetralan adalah perubahan entalpi pada penetralan asam oleh basa membentuk 1 mol air. Nah, kalau perubahan entalpi peleburan adalah perubahan entalpi pada perubahan 1 mol zat dari bentuk padat menjadi bentuk cair pada titik leburnya. Nah, perubahan entalpi pelarutan adalah perubahan entalpi pada pelarutan 1 mol zat. Semua perubahan entalpi ini dinyatakan dalam kilojoule per mol. Baiklah, demikianlah sekilas tentang pembahasan termokimia atau dasar-dasar daripada termokimia. Nah, nanti kita lanjutkan cara menentukan perubahan entalpi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.